Materi selanjutnya membahas terkait dengan Trans Theoretical Model atau TTM, atau yang sering disebut juga sebagai Stage of Change atau tahapan perubahan. Model ini sangat berguna dalam memahami bagaimana individu mengadopsi perilaku baru dan mengatasi perilaku lama. Konsep dasar TTM dikembangkan oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Model ini didasarkan pada analisis komparatif dari berbagai teori psikoterapi dan perilaku perubahan. Inti dari TTM adalah bahwa perubahan perilaku terjadi melalui serangkaian tahapan, bukan sebagai peristiwa tunggal. Individu berada pada berbagai tingkat motivasi dan kesiapan untuk berubah tahapan perubahan atau stage of change. TTM mengidentifikasi 6 tahapan perubahan yang berbeda. Yang pertama, prakontemplasi. Pada tahap ini, individu belum menyadari adanya masalah atau tidak berniat untuk mengubah perilaku mereka dalam waktu dekat atau biasanya dalam 6 bulan ke depan. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi negatif dari perilaku mereka atau meremehkannya. Seringkali individu pada tahap ini menolak atau tidak tertarik pada informasi tentang perubahan perilaku. Contohnya, seseorang yang merokok dan tidak melihatnya sebagai masalah, bahkan diingatkan oleh orang lain. Yang kedua, ada kontemplasi atau contemplation. Individu mulai menyadari adanya masalah dan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan dalam waktu dekat atau biasanya dalam 6 bulan ke depan juga. Mereka berada dalam keadaan ambivalen, menimbang-nimbangkan antara keuntungan dan kerugian dari perubahan perilaku. Meskipun sudah ada pemikiran untuk berubah, mereka belum membuat komitmen yang kuat atau mengambil tindakan yang nyata juga. Contohnya, seseorang yang tahu bahwa merokok itu tidak sehat dan mulai berpikir untuk berhenti tetapi belum menemukan kapan akan melakukan perhentiannya tersebut. Yang ketiga, ada persiapan. Individu berencana untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat atau biasanya dalam 1 bulan ke depan. Jadi mereka mungkin telah mengambil beberapa langkah kecil menuju perubahan perilaku. Pada tahap ini, individu memiliki komitmen yang lebih kuat dan mulai membuat rencana tindakan yang spesifik. Contohnya, seseorang yang telah menetapkan tanggal untuk berhenti merokok dan mulai mencari informasi tentang cara berhenti atau mengurangi jumlah rokok yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, ada aksi atau action. Individu telah secara aktif mengubah perilaku bermasalah mereka yang sudah berlangsung selama kurang dari 6 bulan. Tahap ini membutuhkan komitmen dan energi yang signifikan. Perubahan pada tahap ini harus cukup nyata dan dapat diukur juga. Contohnya itu, seseorang yang telah berhenti merokok selama beberapa minggu dan aktif menghindari situasi yang memicu keinginan untuk merokok lagi. Yang kelima, pemeliharaan. Individu telah berhasil mempertahankan perubahan perilaku selama lebih dari 6 bulan dan berupaya untuk mencegah kekembuhannya. Fokus pada tahap ini adalah untuk mengkonsolidasikan keuntungan yang telah dicapai dan mengembangkan strategi untuk mengatasi godaan dan tekanan. Tahapan ini bisa berlangsung dari 6 bulan minggu seumur hidup, tergantung pada perilaku yang akan diubah oleh seseorang. Yaitu seperti seseorang yang telah berhenti merokok selama 1 tahun dan terus menghindari lingkungan atau teman-teman yang merokok. Terus karena ada pengakhiran. Pada tahap ini, individu tidak lagi tergoda untuk kembali ke perilaku lama dan memiliki keyakinan diri yang tinggi untuk mempertahankan perubahan. Perilaku baru telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Jadi tidak semua orang yang melakukan perubahan perilaku itu akan mencapai tahapan ini, terutama untuk perilaku adiktif. Contohnya, seseorang yang telah berhenti merokok selama
selama bertahun-tahun dan tidak lagi merasa adanya keinginan kembali atau godaan untuk merokok dalam situasi apapun. Nah, setelah itu ada proses perubahan. TTM juga mengidentifikasi 10 proses perubahan kognitif, afektif, dan perilaku yang digunakan individu untuk bergerak melalui tahapan perubahan. Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Nah, di sini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku masalah. Yang kedua, dramatis relief. Jadi mengalami dan mengekspresikan emosi terkait perilaku masalah. Yang keempat, evaluasi diri adalah menilai bagaimana perilaku masalah mempengaruhi nilai-nilai dan identitas diri. Yang keempat, evaluasi lingkungan, menilai bagaimana perilaku masalah mempengaruhi lingkungan sosial. Yang kelima, pembebasan sosial, menyadari adanya dukungan sosial untuk perubahan perilaku. Yang keenam, manajemen kontingensi adalah memberikan penghargaan atau hukum untuk perilaku yang sesuai atau tidak sesuai. Yang ketujuh, hubungan membantu adalah membangun hubungan yang mendukung perubahan. Kedelapan ada counter condition, mengganti perilaku masalah dengan perilaku sehat. Yang kesembilan, stimulus kontrol, mengelola lingkungan untuk menghindari pemicu perilaku masalah. Dan yang kesepuluh, komitmen diri adalah membuat komitmen dan meningkatkan keyakinan pada kemampuan diri untuk terus berubah. Ada dua variabel penting dalam TTM. Yang pertama, decisional balance. Ini merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dari perubahan perilaku. Pada tahap awal, perugian seringkali lebih dominan, namun seiring dengan kemajuan melalui tahapan, keuntungan menjadi lebih menonjol. Yang kedua ada self-efficacy, merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi tertentu atau untuk mencapai suatu hasil. Self-efficacy meningkatkan seiring dengan keberhasilan melalui tahapan perubahan. Nah, ada juga keunggulan dari TTM. Yang pertama, pendekatan bertahap adalah mengakui bahwa perubahan adalah proses yang bertahap dan tidak selalu linear. Yang kedua, individualisasi, memungkinkan intervensi yang disesuaikan dengan tahap perubahan individu. Dan yang ketiga, komprehensif, integrasikan berbagai aspek perubahan perilaku, misalnya kognitif, afektif, dan perilaku. Dan yang keempat, praktis, yaitu menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengembangkan dan mengevaluasi intervensi perubahan perilaku. Dan ada juga keterbatasan TTM. Yang pertama, tidak selalu linear, merupakan individu dapat bergerak maju mundur melalui tahapan. Yang kedua, batas antar tahap tidak selalu jelas, sulit untuk menentukan secara pasti kapan seseorang berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang ketiga, konteks kultur dan sosial adalah efektivitas model dapat bervariasi tergantung pada konteks kultural dan sosial. Dan empat, tidak menjelaskan sepenuhnya mekanisme perubahan, lebih fokus pada tahapan daripada mekanisme psikologis yang mendasari perubahan. Jadi di sini kesimpulannya, Trans-Theoretical Model atau TTM adalah kerangka kerja yang berharga untuk memahami proses perubahan perilaku seseorang dengan mengidentifikasi tahapan perubahan yang dilalui individu serta proses dan variabel penentu yang terlibat. Intervensi perubahan perilaku dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif dan personal. Jadi memahami TTM juga dapat membantu para profesional kesehatan dan individu dalam mempromosikan adopsi dan pemeliharaan perilaku sehat. Sekian materi dapat saya sampaikan. Terima kasih.